Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Rama Susanto dari Sistem Informasi. Saya akan mengerjakan ulangan setengah semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi R03. Soal pertama, jelaskan tahapan di dalam SDLC. Tahapan SDLC. Yang pertama ada pengembangan konsep sistem, mendefinisikan lingkup konsep termasuk dokumentasi pengembangan sistem pada analisis lingkup area sistem dan manajemen rencana yang mempelajari cara kerja sistem. Lalu ada perancangan atau planning, membuat perancangan terhadap pekerja dan berkas perancangan yang lain, menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya atau resource yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi. Lalu ada analisis kebutuhan atau yang disebut requirement analisis, analisa terhadap kebutuhan pengguna sistem perangkat lunak atau user yang mengembangkan kebutuhan user, membuat dokumen kebutuhan fungsional. Lalu ada desain, mentransformasikan kebutuhan secara perinci. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana dapat memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh sistem. Lalu ada pengembangan development, mengubah perancangan ke sistem informasi dan yang kompleks dan bagaimana mendapatkan dan melakukan penginstalan lingkungan sistem dan yang diharapkan membuat basis data, menyimpan standar prosedur pada saat pengujian, menyiapkan dokumen atau file coding, testing, compile, reply, dan planning program. Lalu ada integrasi dan pengujian, mempresentasikan sistem perangkat lunak yang telah memenuhi keadaan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional dan diarahkan oleh bagaimana penjamin mutu atau quality assurance dan user, menghasilkan laporan analisis dan pengujian. Implementasi termasuk pada persiapan implementasi pelaksanaan perangkat lunak pada area produksi, area pada user, dan menjalankan resolusi dan dari program terdeteksi dari tahap integrasi dan pengujian. Lalu ada operasi dan pemeliharaan, menjelaskan tentang pekerjaan untuk menjalankan dan memaintenance sistem informasi pada area produksi atau lingkungan pada user, termasuk implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan. Lalu ada disposisi dan mendeskripsikan aktivitas dari pengembangan sistem dan membangun data yang sesungguhnya sesuai dengan aktivitas user. Soal yang kedua ada buat tabel tentang perbedaan dari model sistem prototype, waterfall, spiral, dan RAD. Yang pertama ada model prototype, itu seperti lingkaran. Model prototype digunakan apabila pemilik proyek tahu benar apa yang diinginkannya, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mengaplikasikannya. Kuncinya terletak pada komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Lalu ada model sistem waterfall. Ini contoh gambarnya. Waterfall ini merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, diantaranya communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Lalu ada model sistem spiral. Ini contoh gambarnya. Model spiral adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengembangkan perangkat lunak. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototype dan model waterfall.
Model prototype yang fokus pada penyajiannya dan presentasi pada user dengan format input dan output. Kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Model waterfall yang fungsi kepada proses pengembangan perangkat lunak yang simetris atau berurutan. Model spiral menekankan pada analisa resiko setiap tahapan. Terus lalu ada model sistem red. Model red dalam pengembangan perangkat lunak apalagi yang berskala besar. Namun jika kedua hal ini terakomodasi dengan baik, metode red adalah cara paling efektif untuk menghemat waktu dan biaya. Soal yang ketiga ada buat contoh aplikasi di sekitarmu, boleh dari tempat kamu kerja atau contoh dari aplikasi lain di mana kamu sering berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Model pengembangannya apa yang dipakai dan jelaskan tiap langkah step yang digunakan, kesulitan apa yang kamu rasakan sebagai pengguna aplikasi tersebut. Nah, ini contoh aplikasi yang saya sering berinteraksi. Ada toko yang saya pilih, aplikasi yang saya pilih e-commerce tentang toko belanja online. Nah, saya memilih toko belanja online Shopee. Nah, Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah Sia Group. Sebelumnya dikenal sebagai Garena yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperoleh jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari 5 startup e-commerce yang paling disruptif yang diterbitkan oleh Dash in Asia. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat roket internet yang pernah ngepalai Zalora, Lazada. Jika dibandingkan dengan situs lainnya seperti Bukalapak, Tokopedia, OLX, dan lain-lain, maka Shopee termasuk yang termuda dan minim pengalaman. Namun dengan promosi yang gencar, mampu beri sejajar dengan pesaing-pesaing terdahulunya tersebut. Shopee sendiri merupakan bagian e-bisnis dan e-commerce yang saat ini sedang naik daun. Ini dikarenakan pemanfaatan teknologi sistem yang baik dan mengikuti zaman sehingga mampu bersaing dengan di dunia bisnis. Nah, ini sistem manajemen yang dimiliki Shopee. Transaction Process System atau yang disebut dengan TPS. Ada sistem informasi yang terkomputeriasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan investasi. TPS berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data yang dihasilkan oleh TPS dapat dilihat
atau digunakan oleh manajer. Sistem ini bekerja pada level operasional. Input pada level ini adalah transaksi dan kejadian. Proses dalam sistem ini meliputi pengurutan data, melihat data, pembarui data, sedangkan outputnya adalah laporan yang detail, daftar lengkap, dan ringkasan. Pada studi kasus Shopee yang merupakan TPS adalah Customer Service. Ini sebagai resepsionis dan sebagai Customer Relation Office. Lalu ada penjual. Penjual ini terlibat dalam proses transaksi yang ada. Penjual dapat memperbarui data dari produk-produk yang dijualnya. Pembeli ikut terlihat dalam proses transaksi yang ada. Pembeli dapat menanyakan hal-hal yang terkait dengan kejadian. Finance melakukan pengolahan keuangan perusahaan, melakukan penginputan sesuai transaksi keuangan. Lalu ada quality control, mampu memantau produk-produk yang dijual oleh seller, bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas yang terbaik dalam produk yang jasa perusahaannya. Lalu ada manajemen informasi sistem atau yang disebut MIS, mendukung chatroom tugas-tugas organisasi yang telah lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan yang membuat keputusan. MIS menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah komputerisasi. Pada studi kasus Shopee yang merupakan MIS adalah Marketing Office 8, melakukan optimasi Shopee di mesin pencari, melakukan optimasi di sosial media, bertugas membawa kemajuan dalam hal marketing untuk perusahaan. Lalu ada Decision Support System atau yang disebut TDS, hampir sama dengan MIS karena sama-sama menggunakan basis data sebagai sumber data. TDS bermula dari MIS karena menekankan pada fungsi pendukung membuat keputusan di seluruh tahap-tahapan, meskipun keputusan aktual tetap memenang eksklusif pembuatan keputusan jenis-jenis TDS menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan pemecahan masalah atau sebagai berikut. Yang satu ada pengambil elemen-elemen fungsi, 2 menganalisis seluruh file, 3 menyiapkan laporan dari berbagai file, 4 ada memperkiraan akibat dari keputusan, 5 ada pengusulan keputusan, 6 ada membuat keputusan. Pada studi kasus Shopee yang merupakan DDS, Chief Marketing Officer, mampu dari Marketing Officer, bertugas membuat keputusan kebijakan untuk kemajuan di bidang marketing perusahaan. Eksekutif Informasi Sistem atau AIS adalah sistem berkomputerisasi yang menyediakan akses lagi eksklusif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. Pada studi kasus Shopee yang merupakan AIS, ada yang Chief Executive Officer, mengolah dan menganalisis secara aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran, membuat kebijakan, prosedur, dan standar pada perusahaan. Di toko ini ada kelebihannya dan ada kekurangannya juga. Yang kelebihannya, Shopee memiliki payment gate tersendiri yang dinamakan ShopeePay. Tidak perlu mengeluarkan tenaga dan waktu untuk mencari barang yang dibutuhkan.
Lalu ada data yang sudah terbayar ditampung dahulu pada rekening penampungan sementara. Nantinya dana tersebut baru disalurkan kepada penjual ketika pelanggan sudah mengkonfirmasi penerima barang. 4. Ada memiliki fitur terdekat yang memungkinkan pembeli mencari penjual terdekat dari proses calon pembeli berada. Posisi calon pembeli berada. Lalu adanya fitur beriklan bagi para penjual yang ingin produknya berada di urutan atas. Ada pula fitur live chat yang memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi mengenai produk yang dijual walaupun tidak bertemu muka. Lalu ada tersedianya kategori produk yang sangat luas, alhasil penjual bisa menjual jenis barang apa saja. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi pihak penjual dan pembeli yang dengan mudah mendapatkan barang yang diinginkan. Kelemahan aplikasi Shopee ini ada payment get Shopee atau Shopee Pay belum dapat dipercaya tingkat keamanan sistemnya. Hal ini dikarenakan Shopee Pay sempat berhenti untuk beberapa saat. Lalu ada Shopee bekerjasama dengan sistem tracking perusahaan ekspedisi seperti JNE, Pos Indonesia, dan lain-lain. Sehingga ketika server ekspedisi tersebut down, maka pelanggan tidak dapat menyelesaikan tracking. Lalu ada terlalu mudah seseorang untuk menggapai diri sebagai penjual. Lalu ada situs yang sesuai diakses pada waktu tertentu. Lalu ada produk yang ditampilkan terkadang tidak sesuai dengan yang asli. Lalu ada tidak bisa terjadi tawar-menawar. Sekian jawaban UTS saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.